Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Esa Putra Hatta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi ujian akhir semester saya pada jurusan manajemen, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis. Materi yang akan saya bawakan ialah pesan bisnis. Nah, saya akan menjelaskan tentang pesan bisnis ini. Apa itu pesan bisnis? Apa itu pesan bisnis? Pesan bisnis itu merupakan pesan atau surat yang di dalamnya berisi mengenai kegiatan bisnis yang biasanya berbentuk tulisan ataupun bisa disampaikan secara lisan. Seperti itu. Di dalam membuat pesan bisnis perlu beberapa poin-poin yang harus kita buat untuk membuat pesan bisnis itu lebih dapat diterima dan lebih efektif untuk nanti akan menerima pesan tersebut. Yang pertama itu ada pemahaman proses komposisi. Proses pemahaman komposisi ini penyusunan prinsip mendasar, ibaratkan seperti seorang komposer membuat sebuah lagu yang dimana komposer tersebut pasti memikirkan prinsip-prinsip seperti lagu apa yang dia akan ciptakan, liriknya seperti apa, atau band seperti apa yang akan membawakan lagu dari komposer tersebut. Sama halnya dengan pesan bisnis ini. Mereka membuat sebuah isi, tujuan, audiens yang akan menerima pesan tersebut. Penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahap, yaitu tahap pertama perencanaan. Perencanaan atau planning fase dipikirkan hal-hal yang cukup mendasar seperti yang saya tadi katakan, maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok atau main idea, dan pesan yang akan disampaikan nanti, bagaimana cara penyebarannya, melalui media apa. Di samping itu, intonasi juga perlu diatur, apakah melemah pada saat memberikan informasi tersebut, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tersampaikan atau tercapai kepada audiens nanti. Seperti itu yang namanya perencanaan. Yang kedua itu adalah organisasi dan komposisi. Organisasi dan komposisi di sini erat kaitannya dengan penyusunan atau pengaturan kata-kata dan paragraf. Jadi bisa kita katakan bahwa arsi dan komposisi itu erat dengan redaksi katanya, bagaimana cara diksi atau sesuai dengan kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga pada tahap pemahaman komposisi yaitu revisi. Di revisi ini sudah kita ketahui bahwa kita perlu menelaah kembali tulisan atau konsep kita sehingga minimalisir kesalahan-kesalahan penulisan yang nanti pada saat penyampaiannya juga menjadi lebih baik dan lebih tersampaikan kepada audiens. Itu gunanya revisi. Yang kedua yaitu penentuan tujuan. Tahap pertama dalam merencanakan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau tujuan komunikasi. Seorang komunikator tentunya ingin nama baik di hadapan audiensnya lebih bagus dan sekaligus menghasilkan sesuatu yang baik bagi organisasinya. Tujuan komunikasi bisnis yaitu yang pertama secara umum mempunyai ada 3. Yang pertama ialah memberikan informasi. Memberikan informasi di sini maksudnya ialah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada audiens, kepada pihak lain. Sebagai contoh, orang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai. Pegawai untuk cabang yang ada. Maka untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, ia membuat iklan atau memasang lowongan pekerjaan melalui media, surat kabar, ataupun ditempel di tempat itu. Itulah yang dimaksud dengan memberikan informasi terkait dengan dunia bisnis, seperti itu. Yang kedua yaitu melakukan persuasi. Persuasi di sini adalah seperti pada saat negosiasi antara pihak satu dengan pihak lain, atau antara satu perusahaan dengan perusahaan kita, seperti itu. Negosiasi ini biasanya digunakan untuk menjalin kerjasama yang baik di dunia bisnis, seperti itu. Yang ketiga itu melakukan kolaborasi atau kerjasama. Setelah melakukan persuasi dan negosiasi, maka akan terjadi kerjasama atau kolaborasi. Melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain itu melalui komunikasi bisnis tadi. Itulah tujuan-tujuan
komunikasi bisnis yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ada analisa audiens. Bila suatu komunikasi telah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, maka langkah berikutnya adalah memperhatikan audiens atau penerima informasi yang akan kita berikan kepadanya. Nah, cara untuk memuaskan penonton atau audiens yang akan menerima informasi dari kita adalah ada 5 tahap. Yang pertama, temukan cara apa yang diinginkan oleh audiens. Nah, maksudnya di sini adalah sebagai komunikator harus dapat menemukan apa yang mereka ingin ketahui dari kita. Dan setelah kita mengetahui apa yang mereka inginkan, kita harus segera memberikan informasi tersebut sehingga masih yang diminta dapat tersampaikan dan dapat memuaskan audiens kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Nah, untuk mengatasi itu maka berikan tambahan informasi yang mendetail terkait informasi yang akan kita berikan. Walaupun tidak secara langsung dinotis oleh audiens, tapi kita baiknya memberikan detail-detail mungkin sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat diungkapkan atau tidak dapat dijelaskan dapat terjawab langsung di pemberian informasi yang mendetail tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah berikan semua informasi yang diperlukan. Seperti yang saya bilang tadi, berikanlah informasi yang sangat mendetail tentang entah itu lowongan pekerjaan atau apapun, iklan dan sebagainya pada saat memberikan pesan bisnis tersebut. Usahakan agar informasi tersebut yang penting dan diminta oleh audiens tidak ada yang terlewatkan, seperti itu. Yang keempat yaitu pastikan bahwa informasi tersebut akurat. Nah, keakuratan di sini memiliki dampak yang sangat serius karena jika tidak akurat maka audiens juga tidak akan mempercayai komunikator yang akan memberikan informasi kepada mereka, seperti itu. Yang kelima, tekankan ide-ide yang paling menarik kepada audiens. Nah, dan setelah mendapatkan hal-hal yang menarik yang mungkin setelah Anda mengatakannya atau menyampaikannya, maka audiens akan terpaku atau merasa senang dengan pembahasan tersebut. Maka dari situ kita sebagai komunikator harus mencoba untuk memfokuskan yang ketertarikan dari audiens tersebut sehingga perhatian lebih baik dan lebih menyimak, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, materi terakhir yaitu seleksi saluran dan media. Nah, pesan-pesan bisnis ini pasti harus disampaikan, ya kan? Nah, dengan mencoba memahami situasi yang ada, ide-ide dapat disampaikan melalui 2 saluran, yaitu secara lisan dan tertulis. Nah, komunikasi secara lisan yang pertama. Salah satu kelebihan dari komunikasi lisan ini adalah kemampuan untuk memberikan umpan balik atau feedback terhadap pihak lain dengan segera, dengan cepat. Nah, komunikasi lisan ini juga lebih ekonomis. Pendekatan lisan juga bermanfaat bila yang disajikan adalah informasi yang kontroversial karena reaksi audiens dapat kita lihat melalui mimik muka atau mimik wajah dari penerima pesan tersebut. Nah, komunikasi lisan ini mencakup antara lain percakapan antara 2 orang, pembicaraan lewat telepon, wawancara kerja, seminar, workshop, dan lain-lain seperti itu. Nah, yang kedua yaitu komunikasi secara tertulis. Nah, pesan-pesan tertulis juga memiliki berbagai macam bentuk, seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Salah satu kelebihannya yaitu bahwa penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka yang akan diberikan oleh audiens mereka. Nah, seperti itu. Dan adapun media yang sudah kita ketahui seperti media digital, media cetak, atau baliho-baliho yang ada di pinggir jalan itu juga memiliki pengaruh terhadap pemberian informasi kita. Nah, dalam memilih saluran dan media berkomunikasi perlu dipertimbangkan tingkat kepentingannya, formalitas, kompleksitas, tingkat kerahasiaan informasi tersebut, emosional, dan biaya pengiriman serta audiensnya. Maka diharapkan bahwa pesan bisnis tersebut dapat tersampaikan dengan baik oleh para audiensnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga
orang-orang yang menonton video ini dapat mengambil manfaat dari yang saya jelaskan tadi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.